والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Muhsinin, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah kita pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Syafrinaldi SH MHMA. Kepada Al-Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق الله على نبي الكريم. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam kedua Ramadan ini Allah senantiasa berikan kita rahmat, keberkahan serta kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di Ramadan 1446 Hijriah ini. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sami'ina wa zurrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang kaji, mengingat-ingatkan yang lupa di malam kedua Ramadan ini. Ini malam yang pertama saya hadir di safari Ramadan yang telah dijadwalkan beberapa waktu yang lalu, baik secara pribadi masjid yang bersangkutan maupun di MDI Kota Pekanbaru. Karena dari tanggal 17 Februari sampai tadi malam saya baru pulang menunaikan ibadah umroh, membawa rombongan 357 orang. Baru pulang tadi malam jam 10 landing di Kota Pekanbaru. Jadi malam hari ini adalah malam pertama untuk jadwal yang sudah tersusun. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita bersama. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang kaji, mengingat-ingatkan yang lupa. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di awal-awal disampaikan, di awal bulan Rajab, di awal bulan Sya'ban, bahkan di awal bulan Ramadan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masyhur. Hadis ini dikenal di kalangan para ulama. Hadis ini dikenal di kalangan para ustaz, ustazah, mubalik, mubalighah, para penceramah.
Apa hadisnya? Hadis yang terkait dengan doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada doa malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa, kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis ini dikenal di kalangan para jamaah masyarakat kita yang ada. Tapi sampai di tengah-tengah masyarakat arti hadis ini berubah-ubah. Ada yang kita dengar jamaah berkata, Pak Ustadz, malaikat Jibril alaihissalam berdoa, jangan terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang istri minta maaf dengan suaminya. Pernah dengar atau tidak? Pernah. Ada lagi yang kita dengar, Pak Ustadz, malaikat Jibril berdoa, jangan terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang anak minta maaf dengan orang tuanya. Pernah dengar atau tidak? Pernah. Ada lagi yang kita dengar, Pak Ustadz, malaikat Jibril berdoa, jangan terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang dengan orang lain saling memaafkan. Untuk arti yang seperti saya sebutkan tadi, yang terkait dengan doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah, para ulama sepakat tidak ditemukan dalam kitab hadis. Jadi status hadisnya maudhu, palsu. Jadi mulai sekarang jangan diriwayatkan lagi walaupun artinya baik. Lantas apa hadis yang terkait dengan doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada 4 jalur periwayatan. Salah satunya yang akan saya bacakan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Undurul mimbar fahadarna." Nabi perintahkan, sahabat, dekat mimbar. Maka semua sahabat saat itu mendekati mimbar Nabi. Kemudian Nabi berkata, "Falamma irtaqa darajatan qala amin." Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, mimbar Nabi punya mimbar. Mimbar itu ada tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Kalau Bapak Ibu ke Masjid Nabawi, makam Nabi dengan mimbar Nabi itu raudhah. Mimbar Nabi itu ada tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Falamma irtaqa darajatan qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Falamma irtaqa darajatan tsaniyah qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang kedua, Nabi berkata amin. Falamma irtaqa darajatan tsalitsah qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang ketiga, Nabi berkata amin. Falamma nazala, kemudian Nabi turun dari mimbarnya. Sahabat mendengar dan menyaksikan ini heran. Kenapa heran sahabat? Sahabat mendengar Nabi berkata amin, 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 amin sebanyak 3 kali, sementara sahabat Nabi tidak melihat lawan bicara Nabi. Apa kata sahabat? Laqad sami'na minka yawma say'a ma kunna nasma'uhu. Kata sahabat, ya Rasulullah, sungguh kami pada hari ini mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa yang didengar sahabat? Sahabat mendengar Nabi berkata amin, amin, amin sebanyak 3 kali, sementara sahabat Nabi tidak melihat lawan bicara Nabi. Kemudian Nabi SAW berkata, qala inna Jibril alaihissalam aradani. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya ketika aku menaiki mimbarku, malaikat Jibril berdiri di hadapanku dan berdoa. Karena itulah aku mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam. Sampai di sini sanadnya sama. Yang berdoa itu malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Yang berdoa itu pimpinan para malaikat Ruhul Qudus Jibril alaihissalam, yang mengaminkan pimpinan al-anbiya wal mursalin. Ada tidak doa yang lebih mustajab dibandingkan doa mereka? Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Apa doanya? 3 ini yang akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan malam ini dan malam besok. Jatah saya di Masjid Muhsinin ini, karena kita berbagi-bagi masjid. Apa doa malaikat Jibril alaihissalam? 1, yang pertama,
Ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang ketemu Ramadan, basuh Ramadan, basuh Ramadan, ikut puasa Ramadan, ikut tarawih, ikut witir, ikut sahur, falam yughfar lahu, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah. Celaka, kata Jibril, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketemu Ramadan, bulan penuh ampunan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, celaka, diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan salah satu yang menjadi penyebab orang tidak mendapatkan ampunan ketika bulan penuh ampunan ini datang kepadanya, salah satunya adalah orang yang berbuat dosa di luar bulan Ramadan sampai masuk pada bulan Ramadan, dosa itu masih mereka kerjakan. Falam yughfar lahu, mereka tak akan dapat ampunan dari Allah. Lantas bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya hanya satu, bertaubat kepada Allah, selesai. Tidak ada jalan keluar lain kecuali kita akui segala dosa dan maksiat yang kita kerjakan, segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, akui di hadapan Allah. Karena taubat ini penting agar Ramadan kita ini menjadi berkah. Maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, taubat ini berbeda dengan rukun taubat ini berbeda dengan rukun solat. Kalau rukun solat 13, rukun taubat itu cuma ada 2. Yang pertama menyesal, yang kedua tidak akan pernah mengulanginya kembali. Berapa banyak dosa yang kita kerjakan, berapa banyak maksiat yang kita lakukan, berapa banyak maksiat yang kita bungkus dengan syariat, berapa banyak uang masjid yang kita makan, berapa banyak uang anak yatim yang tidak kita salurkan, berapa banyak uang fakir miskin yang tidak kita distribusikan, berapa banyak ujub, merasa paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling pintar, merasa paling segalanya, merasa paling alim, merasa paling paham dengan agama ini, merasa paling banyak hafalan Qur'annya, merasa paling indah suaranya, merasa paling kaya, merasa paling berpendidikan, merasa paling mengetahui. Apa dosa yang kita kerjakan? Akui dosa di hadapan Allah. Nanti setelah ini baru kita akan dapat keberkahan Ramadan. Ali bin Abi Thalib ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa tanda taubat orang itu diterima oleh Allah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda taubat orang itu diterima oleh Allah, Allah mudahkan jasadnya, Allah ringankan hatinya untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Bapak Ibu lihat Ramadan ini, kalau ada orang mudah untuk ke masjid, mudah untuk baca Quran, mudah untuk tarawih, mudah untuk witir, mudah untuk i'tikaf, mudah baca Quran, berbahagialah. Jangan-jangan taubat kita sudah diterima oleh Allah. Tapi sebaliknya, malas ke masjid, malas tarawih, malas witir, malas baca Quran, malas melaksanakan amal kebaikan. Jangan senang dulu, jangan-jangan dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta ampun kepada Allah. Dan ini satu-satunya cara. Tidak ada cara lain kecuali akui semua dosa, minta angkat tangan kepada Allah, mohon agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan ini dilakukan oleh para nabi, para rasul. Bukan hanya kita saja yang melakukan, para nabi, para rasul. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka juga mengangkat tangan berdoa mohon ampun kepada Allah. Dan ini terjadi dalam qasas Sulamiyah, dalam kisah para nabi dan para rasul. Adam alaihissalam terusir dari surga, diturunkan di muka bumi bersama Hawa. Sebagian pendapat mengatakan Adam diturunkan di daerah Gujarat, perbatasan dataran India. Sebagian lagi mengatakan Adam diturunkan di daerah Sri Lanka, sedangkan Hawa diturunkan di kawasan Jeddah. Makanya Jeddah itu asal namanya Jeddah, nenek moyang kita dimakamkan di sana. Ketika Adam melakukan kesalahan, berbuat dosa dan maksiat, melanggar larangan Allah, Adam terusir dari surga, turun ke muka bumi. Nabi Adam alaihissalam sujud, tidak sanggup menengadahkan kepalanya, malu kepada Allah. Berapa lama Nabi Adam sujud? 40 tahun. Tafsir lain mengatakan 400 tahun sambil membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama Adam membaca doa ini? 400 tahun. Barulah Adam menengadahkan kepalanya, dijawab oleh Allah dalam Quran, fatalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi
innahu wat-tawwabur rahim. Tak kala taubat Nabi Adam diterima Allah, Adam berbuat dosa kemudian bertaubat dan taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan minta ampun kepada Allah. Jadi para nabi, para rasul, ketika mereka melakukan kesalahan, mereka mengangkat tangan memohon ampunan kepada Allah. Menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, semua para nabi. Nuh alaihissalam menghadapi masalah, menghadapi kaumnya, berdakwah 950 tahun. Kemudian Nabi Nuh mengangkat tangan kepada Allah, minta kepada Allah. Apa doa Nabi Nuh? Wa qala Nuh ya Rabb la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi ini. Doa Nabi Nuh dikabulkan Allah. Doa Ibrahim alaihissalam menghadapi masalah, meninggalkan anaknya, istrinya di padang pasir kering kerontang. Ibrahim mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Dengan doa itu diabadikan Allah dalam Quran. Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi dzi zar'in baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tak berpenghuni, yang tidak jauh dari Ka'bah, padang pasir kering tandus, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tanda-tanda kehidupan, yang ada cuma tanda-tanda kematian. Rabbana liyuqimus shalah. Yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Ibrahim berdoa. Isa, ibunya Maryam. Maryam punya ibu. Ketika ibunya hamil, nanti lahir anak diberi nama Maryam. Ibunya Maryam berdoa, doa kepada Allah. Doa ini diabadikan Allah dalam Quran. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, demi bayi yang berada dalam perutku ini, jadikan anakku ini orang-orang yang akan menghambakan dirinya di hadapan Engkau. Doa. Jadi makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kita bukan Nabi Adam alaihissalam. Apa yang membuat hati kita keras sehingga tidak mau mengakui dosa kita? Kita bukan Nabi Nuh alaihissalam, bukan Ibrahim alaihissalam, bukan ibunya Nabi Musa alaihissalam. Apa yang membuat hati kita kaku, membatu sehingga tidak mau mengakui dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dosa ini Pak tidak ada urusan dengan istri kita, tidak ada urusan dengan pimpinan kita, tidak ada urusan dengan bos di kantor kita. Ini dosa urusan kita dengan Allah. Minta kepada Allah agar Allah mengakui setiap dosa-dosa, yang mengampuni setiap dosa yang kita kerjakan di kehidupan dunia ini. Makanya mohon maaf, di awal Ramadan ini saya sampaikan, ada orang yang ketemu dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan di bulan penuh ampunan. Bagaimana mungkin ampunan itu akan mereka dapatkan di luar bulan Ramadan yang ampunannya tak sebanyak yang Allah berikan pada bulan-bulan Ramadan ini. Makanya oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akui setiap dosa dan maksiat, akui setiap kesalahan yang kita lakukan di kehidupan dunia. Yang tahu dosa itu kita, yang tahu buat masalah dan maksiat itu kita. Akui dosa di hadapan Allah, minta agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau orang beriman sudah mengangkat tangannya memohon ampunan kepada Allah, maka saya minta di awal Ramadan ini Pak, Bapak tidak usah banyak-banyak minta doa yang lain, minta doa ampunan saja agar Allah mengampuni setiap dosa kita. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Minta agar Allah memaafkan setiap kesalahan-kesalahan kita. Kalau orang beriman sudah mengangkat tangan, aras mana yang tidak akan bergetar, langit mana yang tidak akan runtuh, doa mana yang tidak akan diijabah oleh Allah. Tapi hari ini lucu, orang beriman telah meninggalkan doa. Ada di antara awak selesai sembahyang, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung keluar masjid, tidak sompoknya berdoa. Buntu ada piti 20 juta juga akan diambilnya. Angkat tangan, minta kepada Allah. Kenapa? Ini momentum Ramadan. Tidak ada doa yang tidak diijabah, tidak ada doa yang tidak diangkat, tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Angkat tangan, minta doa kepada Allah. Makanya saya mohon maaf pada kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di awal Ramadan ini angkat tangan kita, minta hidayah, minta ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita.
Jangan pesimis, jangan underestimate. Doa-doa kita akan diangkat oleh Allah di bulan penuh ampunan ini. Pak, Bu, jangankan Bapak Ibu nih, mohon maaf, apapun masalah kita dunia nih, angkat tangan, selesaikan dengan doa. Ibu punya masalah di rumah, doa. Bapak punya masalah di rumah, doa. Punya urusan dengan kantor, doa. Punya urusan dengan rizki, doa. Angkat tangan. Jadi kalau punya urusan masalah di rumah, Pak, doa. Saya terus terangnya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Kalau ada masalah Bapak dengan istri Bapak, mohon maaf, mungkin bini awak munculnya agak berciri, mungkin hatinya korek, kepalanya korek. Tidak usah banyak ceramah, Pak. Saya ceramah 8 kali satu hari, Pak. Kalau saya ceramah depan ibu-ibu, kemudian saya doa, ibu-ibu nangis. Tapi ketika bini kamu bermasalah, kamu tidak bisa ceramah di rumahmu. Kenapa? Karena bini kamu sama doa mak munculnya berciri. Cik kata awak dua katanya. Tidak bisa. Kalau bini awak bermasalah, Pak, tidak usah banyak cerita. Ambil sejadah, ambil wudhu, solat, doa. Doa. Ya Allah, begitu keras hati istri saya, ya Allah. Begitu kasar mulut istri saya, ya Allah. Lembutkan hati istri saya, lembutkan suaranya, ya Allah. Kalau sudah lembut, dudukkan dia di sisi saya. Kalau masih keras, jemput dia di sisimu, ya Allah. Selesai. Doa. Doa ini nyelesain masalah. Tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Makanya mohon maaf, jangankan doa orang yang di masjid, jangankan doa Bapak Ibu yang berpuasa, jangankan doa sebelum waktu berbuka, jangankan doa 2/3 malam, jangankan doa antara azan dan iqamah, doa orang marah saja dikabulkan Allah. Bapak Ibu marah, doa dikabulkan Allah. Orang marah saja berdoa dikabulkan Allah. Apalagi Bapak Ibu berdoa dalam masjid, berdoa pada bulan Ramadan, berdoa sebelum berbuka, berdoa antara azan dan iqamah. Orang marah saja berdoa, Allah kabulkan doanya. Kisah ini kan masyhur. Bapak Ibu pergi ke Saudi Arabia sana, kisahnya masyhur. Ada oma-oma masak, ibu-ibu masak. Satu orang ibu masak, kenapa? Karena ada tamu mau datang. Tamu mau datang, dia masak. Setelah selesai masak, dia hidangkan makanan di meja makan. Tamu mau datang, anak dengan ketek umur 5 tahun. Dia ambilnya pasir, dia ambilnya tanah, diserak-serak, dia ke makanan itu. Kira-kira kalau ibu yang masak, apa perasaan ibu? Ini tamu mau datang loh. Masakan sudah selesai, tamu mau datang. Datang anak dengan paling ketek, dia ambilnya tanah, dia ambilnya pasir, diserak-serakkan makanan itu. Di atas makanan itu. Ibu ini marah. Tapi marahnya doa. Apa kata ibu ini? Marah kepada anaknya ini. Ya Muhammad, itu marah orang Arab itu. Anta izhab ilal haram, takuni imamati. Katanya, hai anakku, keluar kau dari rumah ini, pergi kau ke haram, jadi imam kau kalah. Doa itu dikabulkan Allah. Anak ini tumbuh menjadi dewasa. Anak ini hari ini menjadi imam besar di Masjidil Haram. Anak ini bernama Syekh Abdurrahman Az-Sudais. Kata beliau, saya jadi imam karena doa marah ibu saya. Doa orang marah saja dikabulkan Allah. Ikut ndak awak anak awak madap jadi antu, aku jadi antu anak awak. Doa orang marah saja dikabulkan Allah. Maka saya minta pada kita bersama di Ramadan momentum ini, angkat tangan, minta Allah mengampuni setiap dosa kita. Saya yakin tidak ada manusia yang tidak berdosa, termasuk saya. Apalagi kami, para pendakwah, para dai, para pendakwah, para penceramah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala taqilun? Ada sebagian di antara manusia mengajak manusia pada kebaikan. Kami ajak orang pada kebaikan, tapi kami biarkan diri kami dalam kezaliman. Padahal kami membaca kitab. Apakah kalian tidak akan berpikir? Maka saya minta pada kita bersama di momentum awal Ramadan ini, angkat tangan, menangislah kepada Allah. Akui semua dosa dan maksiat yang kita kerjakan, akui semua kesalahan yang kita lakukan di kehidupan dunia ini, agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir saya ingin sampaikan buat kita bersama, ini doa malaikat Jibril yang pertama. Untuk doa malaikat Jibril yang kedua dan ketiga kita akan sampaikan pada malam
besok yang juga jadwal saya di masjid kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Ramadan, malam Ramadan kita yang kedua, puasa esok harinya kita yang kedua, mudah-mudahan semua amal-amal kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Ramadan ini semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.